Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini, sebagai muqaddimah, saya ingin menyampaikan persiapan seorang muslim menghadapi Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh dengan berkah. Sekarang tanggal 27 Sya'ban 1442 Hijriah. Berarti Sabtu tanggal 28, kemudian Ahad tanggal 29. Bisa dimungkinkan Senin tanggal 1 Ramadan, yaitu bertepatan dengan tanggal 12 dari bulan April 2021. Bisa juga tanggal 13 hari Selasa bulan April 2021. Kita lihat keputusan pemerintah kita kapan menentukan Ramadan. Yang jelas Ramadan tinggal hitungan hari saja, beberapa jam saja. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang persiapan seorang muslim masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa persiapannya? Persiapan ini kita ambil dari beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis tersebut adalah yaitu
yang diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanadnya sampai kepada rawi sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Di sini kita ambil pelajaran bahwa seorang muslim apabila menghadapi bulan Ramadan dan masuk ke dalam bulan Ramadan, maka dia wajib bersukacita atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya untuk memasuki Ramadan. Sebagaimana hadis ini, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya setelah zaman beliau agar bersukacita memasuki Ramadan, ya, agar bersukacita memasuki Ramadan. Dan begitu juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, dakhala Ramadhanu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal syahra qad hadarakum. Telah datang bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Maka persiapan pertama seorang muslim bersukacita, bergembira, ya, bersyukur karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kesempatan memasuki Ramadan, dan berdasarkan ini sebagai bentuk bersukacita kita, bergembira kita boleh sebarkan kepada seluruh dunia, seluruh manusia, bahkan jin, agar mereka mengetahui bahwa kaum muslimin sedang bersukacita dengan masuknya bulan Ramadan. Apalagi kita di zaman yang sangat mudah menyebarkan informasi dan mengakses informasi. Maka buat semuanya, buat flyer-flyer, buat tulisan-tulisan, selamat datang Ramadan Mubarak, selamat datang Ramadan bulan penuh berkah, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Boleh, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersukacita, bergembira, menyebarkan kegembiraan ini kepada alam semesta. Seluruh dunia harus tahu kaum muslimin bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Taib. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah atau Imam An-Nasa'i tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Persiapan yang kedua untuk memasuki Ramadan adalah meyakini tentang
kewajiban berpuasa Ramadan. Meyakini tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Jadi harus ada keyakinan dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Ramadan adalah kewajibannya berpuasa, menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Bagi setiap yang beragama Islam, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, maka harus diyakini kewajiban berpuasa Ramadan. Ya, ini persiapan yang kedua. Dan berpuasa Ramadan yang dimaksud adalah berpuasa yang karena iman dan berharap pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man sama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Maka persiapan yang kedua mau memasuki Ramadan tinggal beberapa hari ini adalah semakin memantapkan, meyakinkan, menjadikan sebagai sebuah akidah yang menancap dalam hati bahwa Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Makanya kan Rasulullah SAW tadi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Apa maksud karena iman? Kata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan makna dari karena iman adalah beriman bi fardhiyatis shaum, mengimani tentang wajibnya puasa. Ya, mengimani tentang wajibnya puasa. Jadi ketika Anda melaksanakan puasa, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka yang wajib Anda lakukan dalam hati adalah mengimani kewajiban puasa Ramadan. Makanya sangat tercela di dalam Ramadan kalau ada orang yang beragama Islam, baligh, berakal, mampu, muqim dan tidak haid, tidak nifas, dia tidak berpuasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i. Ya, dia sengaja tidak berpuasa Ramadan, ini sangat tercela. Dan bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan indal mu'minina muqarradun anna man taraka siyama ramadhana bighairi udhrin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamar wa yashukkuna fi islamihim wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Kaum beriman telah bersepakat menetapkan bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina. Dia lebih buruk daripada seorang yang peminum khamar. Dan kaum beriman menyangsikan keislamannya, meragukan keislamannya. Dan orang-orang beriman menyangka dia ini adalah seorang yang zindiq, munafik akbar, dan juga ateis. Nah, ini persiapan yang kedua yang wajib ada dalam diri seorang muslim ketika menghadapi bulan Ramadan, yaitu meyakini kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Karena dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang ketiga adalah mau memasuki bulan Ramadan, yaitu berpuasa dengan semangat. Ya, berpuasa dengan semangat
Hal ini ditunjuki dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wahtisaban." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Apa maksudnya berharap pahala? Yaitu kata Imam Al-Khattabi azimah, yaitu bertekad kuat ya untuk talaban litsawabi minallah, berharap pahala, mencari pahala dari Allah, ghaira mustathqilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi, tidak merasa berat dengan ibadah puasa dan tidak merasa panjang hari-hari puasa. Kenapa belum buka puasa? Kenapa panjang banget harinya hari ini? Kenapa panas sekali harinya hari ini? Maka persiapan yang ketiga memasuki bulan Ramadan harus ada tekad di dalam hati untuk berpuasa yang benar-benar berharap pahala dari Allah. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar berharap pahala dari Allah, tidak merasa berat dengan puasanya, tidak merasa panjang hari-hari puasanya, dan seterusnya. Kemudian persiapan yang keempat, memasuki Ramadan berdasarkan hadis tadi adalah harus meyakini di dalam hati bahwa Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah, dan ini adalah gelar Ramadan yang paling utama, yaitu atakum Ramadan syahrun mubarak. Kita di Indonesia biasanya menyebutkan bulan suci Ramadan. Maka yang lebih tepat sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ramadan mubarak. Ramadan bulan penuh berkah. Selamat datang Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat datang, marhaban Ramadan mubarak. Itu yang lebih tepat, lebih sesuai dengan gelar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus meyakini dalam hati bahwa Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan bulan penuh dengan kebaikan, karena arti berkah adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus sampai akhir hari Ramadan, dan kebaikannya banyak dan terus bertambah sampai akhir hari Ramadan. Dan di dalam hadis tadi disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan di dalam Ramadan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat yang lain abwabul jannah, pintu-pintu surga. Menunjukkan keberkahan Ramadan. Tidak pernah ada bulan yang datang dan Allah Subhanahu wa taala berlaku seperti ini. Ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam. Ya, tidak pernah ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan seperti bulan Ramadan. Wa tughallu fihi maradatul syayatin, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengikat para pemimpin-pemimpin syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam Ramadan terdapat satu malam, dia cuma satu malam, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia sangat merugi. Nah, ini keberkahan Ramadan. Di antaranya yaitu Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang bertepatan beribadah pada Lailatul Qadar mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Mungkin umur kita saja tidak cukup sampai seperti itu. Kalaupun cukup, tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka poin yang keempat, agar kita menghadapi benar-benar bulan Ramadan adalah dengan meyakini bahwa Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan bukan
sembarang bulan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, persiapan menghadapi Ramadan adalah harus meyakini baik-baik bahwasanya, ya, di malam pertama Ramadan ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda di dalam bulan Ramadan. Maka persiapannya adalah yang pertama, tekad di dalam bulan Ramadan harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekad, berniat dengan sungguh-sungguh, Ramadan ini bulan ibadah. Cukup dulu jualan online-nya. Ramadan ini bulan ibadah. Cukup dulu jualan baju-bajunya, kue-kuenya. Waduh Ustadz, Ramadan malah tambah rame. Di situ ujiannya. Mau pahala akhirat ataupun keuntungan dunia, silahkan pilih. Pilihan pada tanganmu. Semuanya di bawah kekuasaan Allah, tetapi pilihan ada pada tanganmu. Ya, 12 bulan selama setahun Allah beri kita hari-hari, 360 hari. Dari 360 hari itu 30 hari saja Allah menginginkan kita untuk beribadah lebih banyak. Silahkan Anda mengais rizki selama 330 hari. Masa nggak cukup? 30 hari lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak pergi ke masjid, lebih banyak berzikir, berdoa. Bukan malah 30 hari ini lebih banyak pergi ke tempat mengantar barang karena jualan online. Lebih banyak melihat handphone, siapa yang memesan dagangan, lebih banyak membaca atau membuat flyer-flyer dagang. Ya, 1 bulan saja lebih banyak beribadah, harus ada tekad. Bukankah Rasulullah SAW berseru, menceritakan ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambut Ramadan. Harus ada tekad dari sekarang. Harus lebih banyak baca Qur'annya. Qur'an yang sudah lama ditinggalkan harus dihatamkan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali hatam, dan itu bukan cerita heroik yang dibuat oleh sutradara film Hollywood, Iron Man, Batman, Superman. Bukan, tetapi itu adalah cerita-cerita nyata yang mana mereka sebenarnya tahu hakikat Ramadan. Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'i, hatam setiap Ramadan per 3 hari. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, per 1 hari. Al-Aswad bin Yazid hatam per 1 hari. Hampir para ulama salaf mereka senantiasa mencontoh Nabi Muhammad SAW memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Harus tekad dari sekarang. Makanya saya sering memprovokasi agar Ramadan cuti. Masa kalah sama tukang rujak sayur, rujak buah saya. Di sini saya punya langganan rujak buah, bibi yang menjual rujak buah. Bi, nanti Ramadan buka enggak? Saya ingin buka puasa dengan rujak buah. Tidak Ustadz, cukuplah 11 bulan saya sudah dagang. 1 bulan saja saya ingin lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan sejadah, lebih dekat dengan baca Quran. Dunia dicari enggak selesai Ustadz. Tuh perhatikan. Yang kedua, yaitu ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan. Harus bertekad ketika mau masuki bulan Ramadan untuk bertobat dari segala macam dosa. Ya,
Jangan sampai kita memasuki bulan ampunan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 persiapan seorang muslim menghadapi Ramadan. Yang pertama, bersukacita memasuki Ramadan. Yang kedua, meyakini kewajiban puasa Ramadan. Yang ketiga, bertekad berpuasa dengan semangat tanpa merasa berat, tanpa merasa panjang harinya. Yang keempat, meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, bukan sembarang bulan. Yang kelima, yaitu bertekad untuk beramal ibadah, memperbanyak baca Quran, berzikir, berdoa, sholat malam, dan amal-amal ibadah lainnya, dan juga bertekad untuk bertaubat. Wallahu alam. Kita kembali kepada pembawa acara Abu Auni hafizahullah taala. Tafadhal. Bagi para pendengar online, mudah-mudahan tausiah dari Ustaz bisa kita semuanya amalkan, dan 5 poin tadi mudah-mudahan bisa kita catat dan bisa kita amalkan. Baik, Alhamdulillah dimanapun antum berada, pendengar dan pemirsa yang ingin konsultasi kepada beliau langsung saja, yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya, ya, layanan interaktif kami sudah dibuka 08117530.000. Silakan. Baik, sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Bapak. Silakan. Ya, halo, sudah terdengar dengan siapa Bapak? Halo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, langsung pertanyaannya Pak. Ya, hari ini Ustaz dari Pekanbaru. Anda mau menanyakan mengenai keterangan di bulan Ramadan itu bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, Ustaz. Apakah makna atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hal itu? Sementara surga neraka itu kan gaib ya Ustaz ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dari mulai awal pertama malam Ramadan, maknanya ada 2. Bisa dilihat dari maknawi atau lahiri. Bisa dimaknai secara lahiriah, memang pintu surganya terbuka. Kata penulis kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, dzalika alamatun ala barakatis syahr wa ma yurja lil amili minal khairi fihi. Itu menunjukkan tanda berkahnya bulan Ramadan dan apa yang diharapkan dari pahala-pahala atas amal-amal saleh di dalam bulan Ramadan. Itu makna secara lahiriah. Artinya memang pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Ya, bahwa pintu surga dibuka secara lahiriah dan maknanya adalah bahwa itu menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. Tidak pernah ada bulan yang Allah perlakukan seperti Ramadan. Bahkan tidak pernah ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an selain Ramadan. Maka itu menunjukkan berkah. Adapun makna secara maknawi dari dibukanya pintu-pintu surga itu adalah yadullu ala kathratis thawab wa kathrati wa yadullu ala at-targhib lil amali salih al-mujib lidukhulil jannah, menunjukkan kepada
banyaknya pahala Ramadan, pahala amal saleh yang Allah sudah sediakan di dalam bulan Ramadan, dan dengan amal saleh tersebut mengkonsekuensikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ditutupnya pintu-pintu neraka, maka secara lahiriah ini menunjukkan bahwa secara lahiriah maknanya menunjukkan bahwa sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam Ramadan, yang jika mereka bermaksiat maka akhirnya konsekuensinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikitnya orang yang bermaksiat menunjukkan kepada sedikitnya orang yang bermaksiat. Ini secara lahiriah, ya, bahwa memang secara lahiriah pintu nerakanya tertutup, ya, tidak terbuka. Ini menunjukkan bahwa di dalam bulan Ramadan orang sedikit bermaksiat, yang mana maksiat mengkonsekuensikan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah setelah diadili oleh Allah Jalla fi'ulah. Itu maknanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hukumnya puasa Senin Kemis di akhir-akhir bulan Sya'ban, bahkan di hari sehari atau 2 hari sebelum Ramadan diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa yaumain illa rajulun yasumu sauman falyasumhu, yang artinya janganlah kalian mendahului Ramadan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang sudah biasa berpuasa seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa mengqadha Ramadan, atau puasa nazar, maka dia diperbolehkan, ya, untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka perkara ini ada yang harus membayar adalah suami dan istri jika memang kedua-duanya sepakat untuk berhubungan badan di siang hari Ramadan. Akan tetapi apabila sang istri dipaksa dan dia tidak mau dan hatinya tenang dengan ketidakmauannya, bukan malah keenakan, maka pada saat itu sang suami yang bayar, sang istri tidak.
Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa madzak? Apa itu? Kenapa engkau binasa?" Kemudian orang ini berkata, waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Aku menyetubuhi istriku di dalam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidu raqabatan? Apakah engkau bisa mendapati memerdekakan seorang budak? Kemudian orang tersebut menjawab, la, tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Bisakah engkau untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang ini menjawab, tidak. Lawang 1 hari aja dia batal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya, dia tidak sanggup. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fatastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah engkau sanggup untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kemudian orang ini mengatakan tidak. Ya, kemudian datanglah seorang dari kaum Ansar dengan sebakul kurma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab bihadza fatasaddaq bihi." Wahai fulan, ini ada sebakul kurma, pergi engkau dengan ini dan bersedekahlah dengannya. Orang ini mengatakan, "Ala ahwaja minna ya Rasulullah?" Apakah orang yang lebih berhajat daripada kita wahai Rasulullah? Walladzi ba'atsaka bil haqq ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju minna. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, tidak ada di antara 2 kampung ini yang paling miskin dibandingkan kita. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhhab fa'at'imhu ahlak. Yang artinya pergi engkau, maka beri makan kepada anak-anak dan istrimu. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seorang lelaki menggauli istrinya di siang hari Ramadan dan istrinya ikut mau bahkan ngajak, memprovokasi, maka pada saat itu sang istri dan sang suami dua-duanya bayar kafarat ini. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, baru bersedekah 60 fakir miskin. Wallahu a'lam. Nah, amin, amin. Ulangi pertanyaannya, Pak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon diberitahu ke Abu Auni kalau seandainya saya salah tadi.
ada bapak ini panen begitu ya. Beliau memiliki kebun sawit, kemudian karyawan-karyawannya tetap memanen sawit di bulan Ramadan dan tidak berpuasa. Oh. Apakah Nah, bapak ini berdosa? baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya, jika memang pemilik kebun membiarkan para pegawainya tidak berpuasa karena terlalu berat untuk berpuasa jika memanen, maka ini pemilik kebun termasuk yang mendapatkan kecipratan dosanya, karena penyebab dari seseorang tidak berpuasa. Maka pemilik kebun hendaknya mencari waktu untuk memanen yang tidak menjadikan para pegawainya sengaja membatalkan puasa. Ya, maka seorang pemilik kebun bertanggung jawab atas pegawai-pegawainya. Ya, atas pegawai-pegawainya. Dia wajib untuk memerintahkan pegawainya berpuasa. Nah, kalau seandainya pegawainya berkurang etos kerjanya saat berpuasa, maka dia cari waktu yang lain agar bisa memanen tanpa merusak puasanya ataupun tanpa membatalkan puasanya. Intinya, apabila pemilik kebun memerintahkan pegawainya untuk memanen di siang hari Ramadan dan itu sangat berat bagi para pegawai dan akhirnya membuat mereka tidak berpuasa, maka jika sang pemilik kebun tidak menasehati para pegawainya untuk tetap berpuasa dan pemilik kebun ternyata malah membiarkan pegawainya untuk tidak berpuasa, maka pemilik kebun berdosa. Wallahu alam. Nah, Mudah-mudahan Bapak ya yang bertanya-tanya dari dulu, kebetulan dari dulu sangat banyak kebun sawit Ustaz. Baik, semoga para petani atau yang memiliki kebun sawit juga memahami jawaban dari Ustaz tadi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kembali kita ke pertanyaan dari SMS atau pesan singkat. Di sini kita akan angkat pertanyaan. Maaf Pak Ustaz, bukankah tidurnya orang berpuasa itu juga pahala? Kalau kita jualan online, sayang loh, karena promo Bixel banyaknya di bulan Ramadan. Apakah tetap berdosa? Pertanyaan dari SMS. ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya sebutkan tadi bukan menunjukkan bahwa orang yang berjualan, berdagang, bekerja di dalam Ramadan dia berdosa, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kepada kaum muslimin di dalam bulan Ramadan lebih banyak beribadah dibandingkan mengais rezeki. Adapun ada orang berusaha ini, berdagang ini, jualan ini dalam bulan Ramadan tidak berdosa, tetapi tentunya akan mengganggu dan mengurangi waktu untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Jadi dia tidak berdosa. Yang membeli online pun juga tidak berdosa. Dan saya sering mengatakan, rubah cara berpikirnya. Jangan sampai malah di dalam bulan Ramadan lebih semangat dagangnya. Itu dia. Yang kedua, rubah cara berpikirnya. Jangan sampai di 10 hari terakhir Ramadan malah lebih jor-joran di berdagangnya. Saya pernah punya pengalaman nih waktu mahasiswa di Universitas Islam Madinah. 10 hari terakhir bulan Ramadan waktu itu diperbolehkan untuk i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya. Nah, bukankah kita yang tinggal di Madinah semangat untuk i'tikaf di Masjid Nabawi? Maka ini lebih digunakan.
untuk kesempatan itu, karena tidak semua orang yang bisa itikaf di Masjid Nabawi. Tetapi memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menggiurkan duitnya. Karena kenapa? Karena satu harinya kadang-kadang bekerja di hotel, menggait tamu, itu bisa diberi tips atau gaji $100 satu hari. Satu hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau seandainya dia 10 hari full, maka berarti $1.000. Itu baru tips tetapnya, belum dari tamunya, belum. Jadi di situ ujiannya. Maka yang ingin saya sampaikan adalah rubah cara berpikirnya di 10 hari terakhir. Contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, mengikat sarung, bersungguh-sungguh ibadah, membangunkan keluarga, anak dan istri. Rubah cara berpikirnya di 10 hari terakhir. Kadang di sebagian keluarga sudah tidak tercium lagi bau Ramadan, tidak kenal Lailatul Qadar, ya. Yang tercium bau rendang, yang tercium bau baju baru, yang tercium kacang goreng, yang tercium sayur lodeh dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak rubah cara berpikirnya. Siapkan itu dari sebelum Ramadan, baju baru, makanan, ya siapkan itu. Karena 10 hari terakhir itu mungkin adalah 10 hari terakhir kita, terakhir bagi hidup kita. Siapa tahu tahun depan kita tidak mendapatinya. Dan mungkin ini adalah bekal terbaik kita untuk berhadapan dengan Allah. Bayangkan 83 tahun 4 bulan beribadah, ya, full ibadah yang mungkin umur kita tidak sampai, mungkin kalaupun sampai tidak semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun digunakan untuk ibadah, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya saya katakan tidak berdosa orang buka dagang, rumah makan, ya, terutama waktu-waktu mau menjelang maghrib, tidak berdosa. Tetapi rubah cara berpikirnya. Ramadan lebih banyak beribadahnya dibandingkan mencari dunianya. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Menyambut bulan Ramadan, caranya yang sudah saya sebutkan tadi, minimal ada 5 cara berdasarkan hadis dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berkumpul-kumpul di masjid, kemudian ada tausiah, kemudian bermaaf-maafan secara khusus, maka tidak ada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk bulan Ramadan seperti itu. Ya, bermaaf-maafan termasuk daripada sunnah Rasul, minta halal termasuk sunnah Rasul. Tetapi ketika ada pengkhususan, maka ini memerlukan dalil yang khusus. Maka belum ada kegiatan itu, contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, buya kita, Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala. Di dalam kesempatan beliau di pagi hari ini masih sempat memberikan kita tausiah dan menjawab beberapa pertanyaan atau konsultasi dari kaum muslimin wal muslimat. Semoga menjadi ladang pahala bagi
kawan-kawan yang men-share kajian ini, ya ikut adil semuanya. Barakallahu fikum. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam konsultasi syariah bersama beliau